Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita. Dan saya mengundang kita, mari kita berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Kami boleh mengikuti renungan harian kami, biarlah Tuhan yang menolong kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita. Tidak baik orang tua pilih kasih. Tidak baik orang tua pilih kasih. Saya bacakan dari kitab Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepaskannya ke padang Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengar perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke padang Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah orang Ismail, anak Abraham, adik Nebaioth. Puji Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu bahwa Esau dan Yakub ini adalah anak kembar. Iya. Tetapi perangai mereka berbeda. Bahkan boleh bilang bertolak belakang. Biasanya yang kita tahu anak kembar itu perangainya mirip-mirip. Sampai-sampai kita bisa sulit untuk membedakan mana yang paling tua, mana yang muda. Tetapi Esau dan Yakub ini sangat berbeda. Esau ini badannya berbulu, sementara Yakub tidak. Bahkan kesukaan mereka pun berbeda. Esau dikatakan suka berburu, sehingga hati ayahnya condong kepadanya, karena ayahnya Ishak suka makan buruan begitu ya. Sementara Yakub suka di rumah. Ya kalau di rumah mungkin dia senang membantu ibunya di rumah. Jadi hati ibunya ini pun lebih condong kepada Yakub. Dan sebetulnya saya percaya bahwa setiap anak mengharapkan perhatian yang adil dari kedua orang tuanya. Dan sebagai orang tua tidak boleh sebenarnya pilih kasih. Kalau kita melihat di sini akhirnya terjadi pilih kasih. Ishak sayang kepada Yakub sebab ia suka makanan buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Nah, dan inilah yang menjadi awal permasalahan yang terjadi antara Yakub dan Esau. Bahkan kalau kita melihat ketika Yakub ingin menipu ayahnya supaya memberkati dia sebagai anak sulung, sebetulnya Yakub ini tidak mau, karena takut ya jangan-jangan nanti malah dapat kutuk bukan berkat. Ya, tetapi ibunya berkata apa? Gak apa-apa anakku, biar saya yang menanggung kutuk itu, kata mamanya. Ya, Ribka rela menanggung kutuk demi membela Yakub. Dan kalau kita melihat dalam Alkitab kita ini, setelah Yakub berpisah dengan ibunya, tidak ada lagi dibicarakan bahwa mereka pernah bertemu. Ada orang yang menafsirkan bahwa Ribka ini mati karena kutuk. Dalam renungan kita ini kita diingatkan Bapak dan Ibu bahwa pilih kasih tidak baik untuk orang tua. Dan bahkan untuk juga masa depan anak kita pun tidak baik. Ya, peran orang tua sangat dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan hubungan di antara anak-anaknya. Ya, seringkali perbedaan, ya mungkin perbedaan ekonomi anak-anak, perbedaan hobi atau kebiasaannya, sehingga ini menggoda atau membawa orang tua pilih kasih. Dan ini lewat ayat ini mengingatkan kita bahwa itu tidak baik. Saya punya anak 4 orang,
Saya bilang sama istri, kita harus berlaku adil. Iya. Kalau anak yang satu sekolah, misalnya sekolah musik, anak yang kedua, ketiga, keempat juga harus sekolah musik. Kenapa begitu? Ya, anak-anak ini nanti juga mereka punya masa depan masing-masing. Mereka punya kehidupan masing-masing. Ketika kita condong ke satu orang, ini nanti tidak baik. Ya, tidak baik. Sehingga mungkin mereka menganggap kita pilih kasih. Tetapi saya menekankan bahwa tidak ada pilih kasih, tapi kita harus berlaku adil. Yang kedua, lewat ayat ini juga saya ambil poin yang kedua. Mari kita memandang perbedaan di antara anak-anak ini adalah sebuah anugerah Tuhan. Dan itu kesempatan bagi mereka untuk saling melengkapi. Dan kalau kita melihat bahwa Ishak dan Ribka ini memandang perbedaan ini menjadi sepertinya apa ya? Ketika perbedaan pilihan istri pun itu menjadi masalah besar bagi mereka. Ya, ketika Esau memilih pasangan hidupnya orang yang tidak sesuku dengan dia, tidak sesuku dengan orang tuanya, ini juga menjadi masalah. Dan ini pun sering terjadi di masa-masa kita ini ya. Karena pilihan suku pun bisa jadi masalah. Tetapi yang seharusnya, yang penting anak-anak kita itu takut Tuhan. Yang penting anak-anak kita ini bersekutu di dalam Tuhan. Nah, inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan, bukan masalah suku. Sehingga orang tua Esau ini kurang suka dengan Esau, karena pilihan istrinya bahkan dikatakan menyebalkan hati orang tuanya. Tapi biarlah saudara, perbedaan itu apapun pilihan mereka pun, yang penting mereka di dalam Tuhan. Yang penting mereka membangun hubungan di dalam Tuhan. Itu yang menjadi penting, menjadi pertimbangan kita. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kami supaya kami tidak pilih kasih terhadap anak-anak kami. Tapi biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami untuk boleh membawa anak-anak kami untuk tetap hidup dalam kasih Tuhan dan hidup dalam persaudaraan yang rukun. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.